Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Santi Gustalestari, NIM saya 19070016060. Saya dari kelas psikologi 5B. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan anak dan remaja berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Hajah Siti Hikmah, SPD, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, klasifikasi, deteksi, dan diagnosis ARBK tunarungu. Apa itu tunarungu? Tunarungu adalah kondisi di mana seseorang yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak berfungsinya seluruh alat pendengaran dengan baik, sehingga seseorang yang tunarungu tidak bisa mendengarkan suara dengan baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tunarungu menurut ahli dikutip oleh Wardani pada tahun 2008. Tunarungu merupakan satu istilah umum yang menunjukkan ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat sekali yang digolongkan kepada tuli dan kurang dengar. Adapun definisi anak dan remaja berkebutuhan khusus tunarungu, anak remaja berkebutuhan khusus atau ARBK merupakan anak dan remaja yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Sedangkan dapat kita simpulkan dari berbagai pengertian sebelumnya, anak dan remaja tunarungu adalah kondisi fisik yang dialami oleh seseorang anak dan remaja tersebut yang tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suatu dalam bentuk apapun. Biasanya seseorang tunarungu juga menderita tunawicara atau ketidakmampuan untuk berbicara. Berikutnya ada klasifikasi ARBK tunarungu. Klasifikasi anak tunarungu menurut Samuel A. Gird. Di sini ada 7. Yang pertama ada 0 dB, menunjukkan pendengaran yang optimal. Pada hitungan ini, seseorang masih bisa dan mampu mendengarkan sesuatu dengan jelas, baik, dan sangat optimal. Berikutnya ada 0 sampai 26 dB, menunjukkan seseorang masih mempunyai pendengaran normal. Pada hitungan ini, seseorang masih mampu mendengarkan sesuatu dengan sangat-sangat normal. Berikutnya ada 27 sampai 40 dB, mempunyai kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh. Pada hitungan ini, seseorang sudah merasa kesulitan mendengar suatu bunyi-bunyian yang agak jauh, sehingga membutuhkan suatu posisi tepat, duduk yang pas, atau strategis guna mendengarkan sesuatu tersebut dengan baik. Hal ini juga dapat ditangani dengan cara menggunakan alat bantu pendengaran serta dengan terapi bicara. Berikutnya ada 41 sampai 55 dB. Mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara. Pada hitungan ini, seseorang digolongkan dalam tunarungu sedang. Berikutnya ada 56 sampai 70 dB. Hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat. Hal ini dapat ditangani dengan cara menggunakan alat bantu khusus pendengaran dan serta menggunakan penanganan khusus. Berikutnya ada 71 sampai 90 dB. Hanya bisa mendengar bunyi-bunyi yang sangat dekat. Bisa dianggap tuli, serta dapat ditangani dengan cara menggunakan alat bantu dan latihan bicara yang khusus. Berikutnya ada 91 dB ke atas, mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, banyak bergantung pada penglihatan daripada pendengaran untuk proses penerimaan informasi dan juga bersangkutan dianggap tuli berat. Pada masa hitungan ini, seseorang hanya sadar akan bunyi atau suara dan getaran tertentu. Sudah dianggap tuli,
Cara mengenanganinya dengan menggunakan alat bantu khusus dan latihan super ekstra serta dilakukannya operasi. Berikut ini adalah deteksi ARBK tunarungu. Ada beberapa cara, salah satunya dengan tes dengan garpu tala. Garpu tala yang dipilih yang mempunyai frekuensi 60, 120, 250, dan 500. Penala dipukulkan dan didekatkan pada telinga sehingga getaran bunyi menjadi lemah. Ketajaman pendengar dapat ditentukan dengan cara beberapa lama anak mendengar nada itu. Alat musik juga bisa digunakan dan dimulai dari nada C, kemudian nada-nada yang lain. Tes ini digunakan kalau yang diperiksa adalah kesanggupan mendengar bermacam-macam nada. Yang dapat melakukan adalah yang tahu musik atau instrumen musik dan cara pemeriksaan pendengaran. Berikutnya ada deteksi dengan uang logam. Tes ini dipakai sebelum ditemukannya alat-alat pengukur elektronik. Cara yang kasar ini seringkali digunakan dalam membuat tafsiran kasar terhadap pendengaran. Caranya hanya dengan mengadukan uang logam dari belakang anak. Tes ketukan mata uang logam dapat untuk mengetahui kehilangan pendengaran yang berfrekuensi tinggi. Karena beberapa anak yang kehilangan pendengaran dengan frekuensi tinggi akan mendengar suara percakapan, tetapi tidak dapat mendengar ketukan mata uang logam tersebut. Berikutnya ada deteksi dengan bisikan. Anak diberi instruksi untuk mengulang kata yang didengar dan diminta untuk menutup rapat telinga sebelah kiri. Tester dengan jarak 20 kaki mengucapkan dengan jelas beberapa nada rendah dan nada tinggi. Kata yang diucapkan tester harus diulang oleh anak tersebut, atau tester boleh membisikkan kata kepada anak. Jika anak belum menoleh atau mendengarkan tester, maju mendekati anak sampai cukup dekat untuk membedakan apa yang didengarkannya. Kriteria pada tes dengan bisikan ini adalah yang pertama, kalau mendengar dengan jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter termasuk normal. Yang kedua, kalau mendengar dari jarak 6-20 kaki termasuk ringan sekali. Berikutnya, kalau mendengar pada jarak kurang dari 3 kaki termasuk kurang dengar. Berikutnya ada deteksi dengan percakapan. Jika ia tidak menjawab, tester semakin mendekat sampai anak menjawab dan mendengar. Tester dapat mengetes salah satu telinga, kemudian telinga lainnya untuk mengetahui relativitas ketajaman masing-masing telinga. Tes ini sangat kasar, tapi untuk menguji kesangsian kita terhadap fungsi pendengaran. Tes ini tidak dapat menentukan tingkat kehilangan pendengaran apakah pada saluran penghantar atau pada syaraf. Deteksi pendengaran anak dibutuhkan sejak dini. Mendeteksi pendengaran anak dibutuhkan sejak dini. Hal ini untuk menanggulangi kasus tunarungu pada anak. Biasanya anak akan terdeteksi tunarungu atau tuli pada usia 2 tahun. Di Indonesia sendiri, pendeteksian dini terhadap anak belum optimal. Berbeda dengan di negara Australia. Di Australia, anak baru lahir langsung diperiksa pendengarannya oleh pihak rumah sakit.
Pemeriksaan dilakukan untuk menanggulangi anak tumbuh dengan mengalami tunarungu. Anak tunarungu dapat disembuhkan dengan operasi. Di Australia sendiri, biaya operasi gendang suara dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bantuan pemerintah dan asuransi. Operasi pada anak usia 3 tahun hasilnya lebih baik daripada dilakukan saat anak usia 15 tahun. Berikutnya ada diagnosis ARBK tunarungu. Diagnosis pendengaran anak baru lahir diperlukan untuk menanggulangi cacat pada pendengarannya. Usia baru lahir sampai 5 tahun merupakan usia yang sangat tepat untuk membangun karakter anak. Pelayanan orang tua dan pemerintah terhadap anak berkebutuhan khusus sebagai contoh pemeriksaannya adalah bayi di spesialis telinga, hidung dan tenggorokan atau THT, sedangkan profesionalisme yaitu dengan sikap yang tidak mudah puas terhadap pembelajaran anak. Cara berkomunikasi yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan bahasa isyarat, karena biasanya anak tunarungu juga akan mengalami kesulitan berbicara. Maka dari itu, bahasa isyaratlah yang tepat untuk berkomunikasi. Anak dan remaja tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.